ditangkap, cepat diadili juga kayak yang lainnya, karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Saudara, keluarga korban pembunuhan dan ruda paksa oleh geng motor di Cirebon meminta keadilan agar 3 pelaku utama yang masih buron segera ditangkap. Ibunda Vina tak kuasa menahan tangis mengingat kasus kematian putrinya yang belum juga diusut tuntas setelah 8 tahun berlalu. Ibunda Vina berterima kasih karena sejumlah pihak kembali membantu mengungkap kasus ini, sehingga 3 pelaku utama pembunuhan dan ruda paksa anaknya masih bisa segera ditangkap polisi. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak Nedi, membantu. Dari Ibu? Apa? Kepada kuasa hukumnya, Hotman Paris, kakak Vina menceritakan bagaimana ia mengungkap kejanggalan awal kasus kematian adiknya. Awalnya kematian Vina dan kekasih disebut sebagai kasus kecelakaan lalu lintas. Namun karena melihat sejumlah barang bukti seperti motor yang tidak rusak, kakak Vina melaporkan semua bukti ke polisi hingga akhirnya kematian ini diusut sebagai kasus pembunuhan. Keluarga berharap 3 pelaku pembunuhan Vina yang masih buron bisa segera ditangkap. Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh, itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus nggak lama Bapaknya almarhum juga polisi. polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu. Di Polres Di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Di bukti-bukti itu nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap gitu. Yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu. Baru nyusul satu lagi, 8. Kapolri sama Kapolda tolong usut tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan? Terkait dugaan salah satu pelaku buron yang masih berada di Jakarta, Polda Metro Jaya menyebut sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk mencari buronan pembunuh kasus Vina di Jakarta. Polda Metro Jaya pastikan siap membantu mencari dan menangkap pelaku pembunuhan yang masih buron dan berada di Jakarta. Di tempat sepi ini ya Mas? Iya, di sini kejadiannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu. Saudara, Polda Jabar telah merilis ciri-ciri dari 3 buronan pembunuh Vina Cirebon yang saat ini masih dalam pencarian dan pengejaran. Buronan pertama, Peggy alias Perong, saat ini berusia 30 tahun dengan ciri-ciri khusus. Ada ciri-ciri terkait tinggi badan 160 cm, berbadan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Kemudian ada buronan pembunuh Vina kedua, ialah Andi. Usia pada tahun ini sekitar 31 tahun. Dengan ciri-ciri khusus juga ada tinggi badan sekitar 165 cm, berbadan kecil, rambut lurus, dan berkulit hitam. Selain itu ada buronan ketiga, pembunuh Vina dan Eki adalah Dani yang tahun ini berusia 28 tahun. Polisi mengidentifikasi Dani dengan ciri khusus, tinggi badan 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang.
Polda Jawa Barat telah menetapkan 3 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki sebagai buron. Ketiga buronan adalah Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Warga desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Banjarwangunan Sulaiman bilang sudah meminta warga desa Banjarwangun melaporkan semua informasi soal ketiga pelaku melalui RT RW setempat. Pertama, kami menghubungi RT RW melalui grup. Kan ada di WhatsApp saya, di HP saya ada grup RT RW, karena di daerah kami di Desa Banjarwangun itu banyak. Di salah satu RT ada 46 dan RW juga ada 9. Makanya khawatirnya ini kami termasuk Desa Banjarwangunan ini perumahannya banyak juga. Ada 13 pengembang yang ada di Desa Banjarwangunan ini. Salah satu itu rilisan ke RT RW. Tangis Ibunda Vina pecah saat dirinya meminta kasus pembunuhan terhadap anaknya segera dituntaskan setelah 8 tahun berlalu. Keluarga meminta polisi tidak hanya memperhatikan kasus ini hanya karena mendapat sorotan publik seiring beredarnya film yang menyoroti kisah Vina. Cerita kita itu cuma menyerahkan apa sama polisian. Apa enaknya hukumnya. Tapi dari Bapak kan sebagai keluarga berharap hukumannya berat atau gimana? Ya berat lah. Yang jelas berat dong. Karena nyawa ini. Hukuman mati Bapak ini, Pak? Ya kalau bisa. Hukuman mati ya? Timbal ya Pak? Kalau bisa lagi dibasmi aja semua. Jangan ada. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta kepolisian melakukan pendekatan khusus kepada sebagian tersangka terkait kasus pembunuhan Vina untuk mengungkap identitas 3 tersangka yang saat ini masih buron. Karena penerbitan status DPO oleh kepolisian tanpa adanya foto atau sketsa dari 3 tersangka yang saat ini masih buron. Ketika saya sebagai penyidik, saya beberapa kali itu membuat sketsa wajah dari keterangan saksi atau pelaku yang lain. Pertanyaan saya, apakah dulu dilakukan? Dari keterangan para pelaku yang lain, sudahkah dilakukan sketsa wajah? Saya pernah ketika menangani kasus pembunuhan Sari Dewi di Hotel Sahid, malah pematung yang membantu saya untuk merekonstruksi wajah dari pelaku itu. Nah ini, kalau tidak dibuat berarti temuan salah satu kelemahan ketika pada saat penanganan di awal tadi. Informasi seperti foto dan juga bahkan lokasi yang memungkinkan atau yang diduga menjadi lokasi terkini dari ketiga buron ini banyak berseliweran begitu Sidi dan juga saudara di media sosial. Ini kami telah mengonfirmasi kepada Polda Jabar begitu Sidi dan juga saudara terkait informasi-informasi yang banyak beredar begitu ya di media sosial khususnya kepada Direskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan
dan pihak kepolisian menyebut bahwa memang informasi-informasi ini tengah dikumpulkan dan juga masih dalam proses pencarian terkait kebenaran dari informasi tersebut. Dan Cindy dan juga saudara, diduga memang kalau berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kepolisian dari Polda Jabar, ketiga DPO ini merupakan warga Banjarwangunan, Cirebon. Namun memang setelah kemudian kasus ini kembali viral dan juga informasi terkait hal ini sudah menyebar, ada dugaan ketiga pelaku ini sudah kemudian berpindah lokasi, berpindah tempat ke luar Cirebon. Untuk itu memang koordinasi ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Jabar kepada kepolisian-kepolisian dari wilayah lain. Bahkan tadi Cindy dan juga saudara, Polda Metro Jaya juga menyebut bahwa pihaknya ini siap membantu jika kemudian dugaan salah satu dari ketiga DPO tersebut ini berlokasi di Jakarta, ini akan ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Dan Cindy dan juga saudara, kalau kita mengilas balik begitu ya, Cindy dan juga saudara, kasus ini memang sudah 8 tahun yang lalu terjadi dan hingga saat ini masih belum ada titik terang dari ketiga tersangka yang hingga saat ini buron. Keluarga dari Vina ini tentunya mendesak polisi untuk bisa segera mengungkap ketiga DPO atau buron, terlebih salah satu dari ketiga DPO tersebut ini merupakan diduga adalah otak dari pembunuhan dan juga ruda paksa yang terjadi 8 tahun lalu, Cindy. Baik, pencarian terus dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas.